Halo guys, selamat datang di channel YouTube kami. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul He Was Named Joe. Jadi film ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis kecil yang bernama Josephine. Dia adalah seorang anak yatim. Jadi ibunya telah lama meninggal sejak dia masih kecil dan dia harus tinggal bersama ayah tirinya. Dan sejak kecil dia dididik untuk menjadi seorang laki-laki dan dia pun dituntut ya untuk bisa mencari uang sendiri meskipun di umurnya yang masih kecil. Hingga pada akhirnya saat ayah tirinya meninggal dunia, Josephine pun memutuskan untuk mencari keberadaan dari ayah kandungnya. Jadi langsung saja kita review, dan ini dia My Name Was Joe. Don't want us. Jadi pada awal scene kita melihat seorang anak kecil yang sedang menyiapkan makanan di dapur, dan dia adalah Josephine. Jadi Josephine ini adalah seorang gadis yang tinggal bersama ayah tirinya. Dia adalah gadis ya, bukan laki-laki. Jadi ayah tirinya si Joe ini sering memperlakukan Joe itu dengan cara yang cukup kasar ya, entah itu dari ucapan ataupun perbuatan. Dan rutinitasnya si Joe sehari-hari adalah mengumpulkan barang rongsokan untuk dia jual. Dan di saat Joe telah selesai dengan rutinitasnya, Joe pun belajar menembak ya di belakang rumah. Dan tak lama kemudian datanglah seorang gadis yang lain. Namun di sini dia tidak disebutkan siapa namanya. Jadi kita sebut aja dia itu teman gadisnya Joe ya. Jadi mereka ini sering menghabiskan waktunya berdua, entah itu siang, pagi ataupun malam. Joe sangat merindukan sosok ayah kandungnya yang tinggal di California. Dari kecil Joe dididik untuk menjadi seorang laki-laki oleh ayah tirinya. Joe dibiasakan harus bisa mandiri, jadi ibunya telah lama meninggal ya saat dia masih kecil. Joe yang sudah terbiasa mengumpulkan uang dari barang rongsokan itu pun berniat saat uangnya sudah cukup, dia ingin bertemu dengan ayah kandungnya yang berada di California. Hingga pada suatu malam saat Joe pulang ke rumahnya, dia menemukan ayah tirinya yang sedang sakit, dan ayahnya ini meminta selimut kepada Joe. Dikarenakan ucapan dari ayah tirinya ini yang terlalu kasar kepada Joe pun tidak mempedulikan ucapan dari ayah tirinya ini. Meskipun ayah tirinya ini terus berteriak untuk jangan memperlakukan dia seperti itu, Joe pun masuk ke dalam kamarnya dan menutup dengan keras pintu kamarnya. Kemudian pada pagi harinya Joe memotong rambutnya ya, agar dia terlihat seperti seorang laki-laki. Si Joe kecil sangat merindukan ibu dan ayah kandungnya. Namun semenjak ayahnya menjadi seorang artis band, ayahnya meninggalkan ibunya saat masih mengandung Joe dulu. Sejak kecil Joe belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya ya. Namun ibunya memperkenalkan wajah ayahnya itu melalui sebuah poster. Setelah memotong rambutnya, Joe mendatangi kamar ayah tirinya itu. Namun ternyata ayah tirinya ini telah meninggal. Joe yang kebingungan antara sedih dan bahagia atas kematian dari ayah tirinya itu, dia merasa bingung gitu, apa yang harus dia lakukan, entah itu bahagia atau sedih gitu kan. Dan setelah itu Joe pun mencari cara agar menutupi badan ayah tirinya ini agar bau dari jasadnya ini tidak tercium ya, dan tidak menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian di malam harinya Joe berusaha untuk menenangkan diri dengan mendengarkan lagu ayahnya untuk menemani Joe ini tidur. Kemudian di pagi harinya Joe mengambil kartu ATM ayah tirinya untuk digunakan agar dia bisa belanja di minimarket. Namun ternyata kartu ATM ayahnya itu sudah lama terblokir. Sepulangnya dari minimarket, bau jasad dari ayah tirinya ini sudah mulai menyebar ya di seluruh ruangan. Joe pun menyemproti badan ayahnya dengan wewangian agar tidak terlalu bau. Kemudian Joe menyelimuti lagi badan ayah tirinya dengan selimut yang cukup tebal ya dan cukup banyak. Hingga di esok harinya Joe bersama dengan teman gadisnya ini berencana untuk membuang mayat ayah tirinya ke sungai yang berada di sebelah rumah. Setelah membuang mayat ayah tirinya ini,
Joe pun mulai berpikir untuk pergi menemui ayah kandungnya yang berada di California. Kemudian di malam harinya saat Joe sedang makan, tiba-tiba polisi pun mendatangi rumahnya Joe. Lalu Joe pun bergegas keluar untuk bersembunyi. Dan saat polisi itu masuk, polisi pun mencium bau yang tidak enak dari kamar ayah tirinya. Dan polisi pun akan melakukan investigasi pada esok harinya untuk mencari sumber bau busuk yang ada di rumahnya itu. Joe yang mendengar pembicaraan antara polisi itu pun dia bergegas untuk pergi dari rumah itu di malam hari ini juga bersama dengan teman gadisnya itu. Dan di sini Joe pun pergi menggunakan mobil ayah tirinya. Sebelum pergi, Joe pun tidak lupa untuk mengambil barang-barang yang bisa dia jual nanti di toko loak ya. Dan setelah cukup jauh Joe berjalan, Joe pun berhenti di toko jual beli barang bekas. Joe menjual barang yang memungkinkan ada harganya. Namun di sini Joe pun mendapatkan harga yang sangat murah sekali ya yang diberikan oleh si pemilik toko itu. Dan alasan dari pemilik toko dikarenakan Joe masih di bawah umur untuk menjual barang di tokonya. Namun dikarenakan Joe sudah tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya dia pun menyetujui ya meskipun dengan harga yang murah. Joe pun melanjutkan perjalanannya untuk menemui ayah kandungnya. Dikarenakan tidak ada lagi tempat selain ke tempat ayah kandungnya itu. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan yang cukup panjang, Joe pun mulai kehabisan bensin, uang, dan makanan. Di sini Joe memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dikarenakan bensin dari mobilnya sudah habis. Dan Joe pun meninggalkan mobil ayah tirinya itu begitu saja di pinggir jalan. Dikarenakan keadaan sudah terlalu larut malam, temannya si Joe ini pun terlihat sangat ketakutan. Dan di sini dia pun mengajak Joe untuk lebih baik kembali saja ya ke kampung asalnya. Namun Joe dengan sifat laki-lakinya pun mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja, dan Joe berjanji akan menjaga teman wanitanya itu. Kemudian pada esok harinya Joe berdiri di sebelah rel kereta api. Joe yang tahu keadaan teman gadisnya tidak bisa berlari pun harus merelakan kepergian dari kereta api itu. Di sini Joe kelihatan sangat kesal dan dia pun ngambek. Lalu Joe dan temannya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lagi. Dikarenakan Joe sudah tidak memiliki uang lagi, Joe pun harus terpaksa mencuri di minimarket. Setelah cukup jauh mereka berjalan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah perkotaan. Di sini Joe melihat sebuah mobil kontainer. Dikarenakan plat mobilnya berasal dari California, Joe pun memasuki mobil itu untuk menjadi penumpang gelap. Di sepanjang perjalanan, Joe dan teman gadisnya saling menceritakan kisah kehidupannya, dan kisah mereka pun sangat mirip. Hingga pada saat mobil itu berhenti di sebuah kota, Joe pun bergegas bersembunyi di dalam lemari, dikarenakan dia takut sampai ada orang yang mengetahui keberadaannya. Tak lama kemudian, seorang wanita hamil pun masuk ke tempat Joe berada. Dan di sini wanita itu pun menemukan Joe yang berada di dalam lemari. Wanita itu pun pertamanya kaget, namun wanita itu tidak melaporkan apa yang dia lihat kepada suaminya. Wanita itu malah memberikan roti kepada si Joe, dikarenakan dia kasihan kepada si Joe dan dia berpikir mungkin Joe dalam keadaan kelaparan. Namun tak lama berselang, suami si wanita hamil tadi itu pun masuk, dan di sini suaminya meminta di mana roti yang dia beli tadi. Dikarenakan istrinya tidak bisa memberikan roti itu, akhirnya wanita itu pun dipukul ya oleh suaminya. Kemudian Joe yang mendengar ada suara gaduh dan keributan pun dia tidak bisa menahan diri, dan akhirnya dia pun keluar dan menodongkan senjata kepada suami si wanita itu. Namun Joe yang masih belum memiliki keberanian untuk menembak pun dia terkecoh, dan senjatanya pun direbut oleh orang laki-laki yang ada di tempat itu. Di sini mereka yang melihat Joe masih terlalu kecil pun mereka tidak ingin melukai si Joe. Namun mereka mengikat si Joe dan membiarkan Joe ikut dalam perjalanan menuju ke California. Dalam perjalanan itu pun Joe pun berusaha untuk melepaskan ikatan yang membelenggu kedua tangan dan kakinya. Dan akhirnya Joe pun berhasil melepaskan tali ikatan itu. Namun Joe membuat sebuah sampul agar terlihat seolah-olah Joe masih terikat. Dan di saat tak ada orang lagi, Joe pun melepas ikatannya itu. Kemudian setelah cukup jauh berjalan, mobil itu pun berhenti dan Joe pun keluar dari van itu. Dan dia mencari semua barang-barangnya yang diambil oleh mengikat Joe tadi. Dan setelah menemukan semua tas dan senjata yang dia gunakan tadi, Joe pun segera mencari wanita yang menolongnya tadi. Dan setelah menemukan wanita itu, Joe pun mengajak wanita itu untuk pergi bersama-sama agar wanita itu tidak disiksa lagi oleh suaminya.
Wanita itu pun setuju untuk ikut bersama Joe. Di sini dalam kebersamaan si Joe dengan si wanita hamil ini pun Joe merasa ada yang canggung gitu kan. Joe yang sudah lama tak merasakan kasih sayang dari seorang wanita ataupun seorang ibu, dia merasa canggung dengan perhatian yang wanita itu berikan kepadanya. Soalnya di sini Joe itu dikasihi seperti anaknya sendiri. Hingga keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kota terdekat dikarenakan kondisi dari wanita itu sedang hamil tua. Hingga pada malam harinya wanita itu pun mulai terlihat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Di sini Joe memeluk wanita itu dan di sini Joe merasakan hangatnya kasih sayang yang pernah hilang dulu. Hingga pada malam itu juga wanita ini pun mulai memperlihatkan jika dia sedang mengalami kontraksi ya, dan dia akan segera melahirkan. Di sini Joe yang kebingungan, dia pun berusaha untuk membantu persalinan dari si wanita itu. Dan di sini wanita itu pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Melihat raut wajah bahagia dari si wanita itu, Joe pun ikut bahagia. Dan di sini Joe pun menggendong bayi itu seperti dia menggendong adiknya sendiri. Tak lama kemudian, Joe melihat wanita itu mengalami pendarahan yang cukup hebat. Joe pun panik dan kemudian dia berteriak di dalam hutan berharap ada yang bisa mendengar suaranya. Di sini pun Joe berteriak meminta tolong. Namun tak ada siapapun di tempat itu. Joe menyadari jika wanita itu telah meninggal dunia. Dengan sabar, Joe kemudian menggendong bayinya. Setelah melewati malam yang cukup panjang, Joe menutupi badan wanita itu dengan bebatuan dan rerumputan. Kemudian Joe pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di sebuah kota, Joe pun memutuskan untuk membawa bayi itu ke sebuah gereja. Dan di sini Joe pun meninggalkan bayi itu di dalam gereja. Dan di sini bayinya pun menangis dengan sangat keras. Dan tak lama kemudian seorang pendeta pun masuk dan menemukan bayi itu. Dan setelah Joe yakin jika bayinya dalam keadaan yang aman, Joe pun pergi dan melanjutkan perjalanannya bersama teman gadisnya tadi. Dari seberang jalan, Joe pun melihat sebuah bus. Kemudian Joe pun memutuskan untuk menaiki bus itu untuk melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan sisa uang yang dia miliki. Setelah sampai di California, Joe tidak lupa untuk membeli pakaian bagus sebelum bertemu dengan ayahnya. Setelah menemukan baju dan sepatu yang dia beli, Joe pun melanjutkan perjalanannya. Bermodalkan poster wajah ayahnya, Joe pun bertanya kepada setiap orang yang dia temui tentang keberadaan dari ayahnya. Hingga pada orang yang terakhir, Joe pun diberikan sebuah informasi jika ayahnya adalah penyanyi lawas dan sudah lama tidak terdengar lagi tentang ayahnya di kota itu. Namun orang itu mengetahui di mana rumah ayahnya si Joe berada. Kemudian orang itu pun mengantar Joe ke rumah ayahnya. Setelah sampai di rumah ayah kandungnya, Joe pun mulai mengetuk pintu rumah ayahnya. Dan di sini ayahnya mengira jika Joe hanyalah seorang fans gitu kan. Lalu ayahnya Joe ini yang bernama Johnny pun menyuruh Joe menuju ke ruang belakang rumah karena dikarenakan Johnny akan memberikan tanda tangan pada poster yang Joe bawa. Johnny merasa senang karena pada masa sekarang dia sudah tidak memiliki fans lagi. Namun ada Joe yang datang sebagai fans beratnya. Setelah lama berbincang-bincang, Johnny memberikan sebuah pertanyaan tentang di mana keberadaan ibunya Joe. Kenapa dia dari Virginia menuju ke California sendirian? Kemudian di sini Joe pun berkata jika ibunya sudah lama meninggal. Dan kemudian Joe pun mengeluarkan album foto dan memberikan satu foto kepada Johnny, dan mana itu adalah foto ibunya si Joe. Di sini setelah melihat foto ibunya Joe, Johnny terdiam dan ia meminta kepada Joe untuk duduk sejenak. Kemudian perlahan-lahan Joe pun menceritakan apa yang ibunya pernah ceritakan kepada dirinya tentang ayahnya dulu saat Joe masih kecil. Kemudian saat Josephine berbicarakan tentang masa lalunya bersama ibunya, di sini Johnny memberikan pertanyaan kepada Joe, "Di mana ayahmu?" Kemudian Joe hanya terdiam. Dan kemudian Joe mengeluarkan sebuah topi dan ia berikan kepada Johnny. Di sini pun Johnny mengenali topi itu. Kemudian Johnny pun melanjutkan cerita yang belum lengkap dari cerita yang dibicarakan oleh si Joe.
Mereka pun saling bercerita tentang masa lalu awal mengenal ibunya. Kemudian karena saking asiknya berkata, Joe pun berkata apakah dia boleh tinggal bersama dengan Johnny di tempat ini. Johnny pun mengizinkan Joe untuk tinggal bersamanya saat itu. Namun tak lama kemudian Johnny pun menghubungi tempat penampungan anak, yang dimana tempat itu adalah penitipan anak yatim lagi piatu. Dan Johnny berencana untuk memasukkan Joe ke tempat penampungan anak. Kemudian Joe pun mendengar semua yang dibicarakan oleh Johnny. Kemudian Joe pun berlari ke arah pantai, dan di sini Joe pun hanya terdiam. Kemudian di sini Joe menyadari jika dia tidak pantas memiliki siapa-siapa di dunia ini. Di sini Joe pun mulai dibawa ke pantai asuhan oleh Johnny. Saat sudah sampai di pantai asuhan, kemudian Joe bertanya kepada teman gadisnya apakah dia tidak ikut masuk ke dalam. Namun di sini hal yang paling epik menurut saya. Namun di sini teman gadisnya hanya terdiam dan berkata jika di dalam Joe akan bertemu dengan teman yang baru dan kebahagiaan yang baru. Teman gadisnya berkata, mungkin kamu tidak mempunyai rumah, tapi engkau adalah rumah bagiku. Tak lama kemudian pengurus panti asuhan pun keluar dan menyapa si Joe ini. Dan di sini film pun memperlihatkan ternyata selama ini teman gadisnya itu adalah dirinya Joe sendiri. Ternyata selama ini Joe tidak memiliki teman gadis. Ternyata teman gadisnya itu adalah teman imajinasinya Joe sendiri. Saat masuk, Joe pun dirangkul oleh teman barunya. Di sini mereka pun berkenalan satu sama lain. Joe pun mengatakan, panggillah aku Josephine. Kemudian temannya ini berkata, aku akan memanggil kamu Joe. Namun di sini Joe berkata, panggil aku Josephine atau jangan pernah memanggilku dengan sebutan Joe lagi. Kemudian Joe pun berjalan dan ia menuju ke ruang makan. Di sini Joe bertemu dengan anak kecil yang sedang menangis. Kemudian Joe pun mendekati anak kecil itu dan berkata, jangan menangis karena kita adalah satu. Film pun sudah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.